3 diklik. Oh, ya. Garis 3 yang merah, bukan? Dashboard. 156, 196, 162 final ini ya Pak Husin. Saya tanyakan Bapak Beda. Oke ya Bapak Beda ya. Oke kata Bapak Beda Pak. Oke, nah itu informasi jadwal rancangan akhir selesai dan ini akan ada di semua OPD sehingga OPD tidak ada lagi yang bisa melakukan entry karena jadwalnya sudah ditutup oleh TAPD Bapeda sebagai kepanjangan tangan dari Pak Sekda. Nah setelah itu kita kunci garis 3 di pengaturan jadwal. Oke, angkanya kita kunci, garis 3 diklik, yang warna biru kunci. Ya, kunci. Nah, setelah kita kunci, maka kita anggap dokumen sudah berada pada angka tersebut. Baru kita lakukan tambah jadwal untuk menggeser ke KUA PPA. Tahapan. Tutup dulu, tutup. Perencanaan salah nih. Nah, ke perencanaan kita ganti ke anggaran. Karena KUA PPA masuk di tahapan anggaran. Masuk. Oke, garis 3 diklik, perencanaan jadwal. Pengaturan jadwal perencanaan dan anggaran. Oke, tambah jadwal diklik. Pilih tahapan KUA PPA. Subtahapan silakan, bebas. KUA PPA apa atau ya boleh. Nah, jadwalnya kita bikin sekarang, jamnya tadi 20.15, maka 20.20 misalnya atau 20.20 aja. 24. Nah, selesainya berapa lama? Silahkan, kami ngikut. Bapak Beda berapa keuangan berapa lama? 10 hari Pak ya. Siap, kami ngikut Pak. Oke, tinggal diklik aja. Tanggalnya, jamnya biarkan saja 00. Sehingga biar nanti jam 12 persis ya selesai. Apply. Oke, simpan. Ya, jadwal KUA PPAS sudah aktif. Nah, berikutnya kita logout. Kita masuk menggunakan akun TAPD Keuangan. TAPD Keuangan, ya main. Kami ganti personil keuangan lagi Pak. Siap, karena melakukan rincian terhadap besaran subkegiatan yang sudah disusun, itu kewenangannya keuangan BPKAD. Maka pakai akun TAPD Keuangan sebagai kepanjangan tangan Pak Sekda. BPKAD. BPKAD. Dinas. Anu Pak, mohon izin Pak, ini sudah ininya user ID-nya. Oh gitu ya. Ya, nanti menggunakan akun Pak Sekda bisa dilakukan pergantian. Gantian, siap. Siap. 2021 garis 3 diklik. Nah, itu jadwal KUA sudah dibuka 9 hari 2 jam 33 menit 48 detik. Nah, ini seperti remote, kalau itu tutup ya sudah tidak bisa masuk kembali. Ya. Kurang lebih seperti itu. Pendapatan sudah masuk, pembiayaan masuk, belanja masuk, jumlah kegiatan sudah masuk. Nah, sekarang garis 3 diklik, subkegiatan belanja. Nah, TAPD Keuangan tampilkan semua. Tampil semua. Oh. Ya. Nah, TAPD Keuangan harus buka kuncian rincian. Karena yang mengunci rincian belanja TAPD Keuangan, karena itu tupoksinya.
Nah, kunciannya harus dibuka dulu supaya OPD bisa melakukan rincian, bisa merinci kegiatan yang sudah dibikin oleh eselon 3 tadi. Cara membukanya adalah dibuka semua aja, nggak apa-apa. Scroll ke atas. Ya, sudah. Yang satunya, ya pengaturan diklik. Nah, buka semua rincian. Jadi semua OPD langsung buka rinciannya. Sudah? Sudah, Pak. Sudah diklik. Baik, sekarang logout. Atau kita periksa dulu, sorry. Jangan logout. Dinas Pendidikan kita klik, coba. Klik. Ya, scroll ke bawah. Scroll ke bawah. Nah, status kegiatan biarkan dikunci. Bapeda jangan buka status kegiatan. Yang bisa membuka kunci status kegiatan adalah TAPD Bapeda. Karena levelnya kegiatan. TAPD keuangan tidak berhak di situ. TAPD keuangan hanya berhak di status rincian. Dalam merinci. Tapi yang dalam bikin kegiatan tetap masih TAPD Bapeda. Ya. Nah, kunciannya jangan dibuka. Kalau kunciannya dibuka oleh TAPD Bapeda, Lupa. maka SKPD merinci nanti bisa melebihi angka validasi yang sudah disusun RKPD. Nah, maka kuncian status kegiatan jangan dibuka oleh TAPD Bapeda. Ya. Kurang lebih seperti itu, supaya masih tetap dalam kerangka RKPD. Nah, status rincian dalam hal ini sudah terbuka, sudah tidak ada tanda dikunci. Maka dinas sudah bisa melakukan entrian terhadap rincian subkegiatan dari RKPD-nya. Keuangan aja. Contoh. Nah, sekarang kita log out. Nah, kita ambil contoh SKPD mana ini? Kita coba ngerinci gaji dulu. Anu gajinya dapat lah. Oke. SKPD mana Pak Husin? Silakan bebas. Pendidikan. Atau Bapeda sebagai SKPD. Boleh Pak Bapeda sebagai SKPD, Pak. Oke, Bapeda sebagai SKPD. Masuk ke keuangan. Masuk menggunakan NIP eselon 3 yang ngentri gaji tadi. NIP-nya siapa? Kabid siapa? Bapeda? Sebentar, kami siapkan, Pak. Siapa yang anunya? Jadi yang bikin subkegiatan gaji, Kabid Bapeda, Pak atau Bu siapa, NIP-nya masuk sebagai username. Jadi. Kita carikan NIP-nya Pak dulu, Pak. Oh, ada tuh. Oh, 1960. Udah, oke, udah. Ya, 2021. Ya, garis 3 diklik. Subkegiatan belanja. Dipilih yang gaji yang mana. Scroll ke bawah. Ya, itu ya, subkegiatan gaji ya. Nah, yang melakukan entry rincian bukan eselon 3, tapi eselon 4. Eselon 3 harus menunjuk eselon 4 siapa yang merinci subkegiatan ini. Nah, caranya gimana? Pak Sujadi sebagai eselon 3, sebagai kabid, harus menunjuk siapa eselon 4 yang disuruh atau diminta untuk mengentri rincian gaji. Set operator diklik. Nah, tambah user diklik. Nah, siapa yang ditunjuk untuk ngentri gaji? Tambah. Satu subkegiatan bisa dientri oleh 2 user.
Jadi per subkegiatan dibatasi hanya 2 user yang melakukan entry. Satunya lagi siapa? Dan beliau kedua user ini bisa paralel dalam bekerja. Itu ya. Sekarang kita masuk menggunakan nama Bu Haji, NIP-nya Bu Haji tadi yang ditunjuk. Bu Haji siapa? Bu Haja siapa tadi? Ya, pakai ini beliau. Karena beliau sudah ditunjuk oleh Pak Kabid untuk ngentri rincian subkegiatan gaji. Ya, 2021 garis 3 diklik. Subkegiatan belanja. Ya, Bu Haji Nurleta. Scroll ke bawah. Nah, bisa merinci gaji. Nah, coba search-nya itu jangan di set gaji, dibiarkan aja dihapus supaya keluar semua. Ya, show all. Oke, gaji. Garis 3 diklik. Nah, scroll ke atas. Detail rincian diklik. Scroll ke bawah. Ya, akan keluar tambah standar harga untuk ya. Nah, tutup dulu, tutup. Back warna biru, scroll ke atas. Warna biru diklik, back. Ya. Sekarang tetap Bu Haja Nurleta, kita ambil subkegiatan yang bukan gaji, yang lainnya, penyusunan dokumen perencanaan misalnya. Saya klik, detail rincian diklik. Nah, scroll ke bawah. Nah, tambah standar harga nggak keluar karena Bu Haja Nurleta hanya di-set untuk ngerinci gaji. Tidak di-set untuk merinci kegiatan yang lain. Nah, sehingga tugasnya fokus ke subkegiatan. Jadi Pak Kabid masing-masing eselon 3 yang memiliki subkegiatan harus bekerja untuk melakukan set operator, siapa yang ditunjuk, eselon 4 siapa yang ditunjuk, merinci subkegiatan yang masing-masing di bidang bikin tadi. Nah, jadi kurang lebih seperti itu, Pak. Ya. Ya, jadi Simulasi gaji, Pak. ya, siap Pak Usin. Oke, sekarang kita simulasi gaji. Jadi itu ya, setiap UPD masuk menggunakan eselon 3 harus melakukan set operator per masing-masing subkegiatan. Mohon ya SKPD-nya perhatikan, kita sudah mulai input gaji. Ayo, garis 3 diklik. Detail rincian diklik. Scroll ke bawah, tambah standar harga diklik. Jenis belanja diklik. Dipilih. Di situ ada belanja gaji tunjangan ASN, ada barang jasa modal, belanja bunga, subsidi, hibah, barang jasa, hibah uang, dan lain sebagainya. Nah, gaji, maka kita klik gaji. Rekening belanja kita klik. Nah, jika kita pilih gaji, jenis belanjanya, maka rekening belanjanya hanya rekening belanja gaji dan tunjangan saja. Ya, kita bisa masukkan gaji gelondongan dengan satuan per bulan. Tapi gelondongannya per rekening belanja. Nah, gaji pokok dulu misalnya, klik. Oke, terus pengelompokan kita klik tambah dulu. Oke, pilih kategori kita klik. Nah, di situ ada pemaketan atau pengelompokan. Pemaketan itu sesuai dengan peraturan barang jasa, Perpres barang jasa. Apabila dia termasuk swakelola 1, 2, 3, 4, terus langsung, pengadaan langsung, tender cepat, dan sebagainya,
itu harus kita masukkan ke pemaketan pekerjaan. Selain itu, bisa kita masukkan ke pengelompokan belanja. Karena pemaketan pekerjaan ini nantinya akan ditarik oleh data RUP, Rencana Umum Pengadaan oleh LKPP. Kementerian Dalam Negeri sudah beberapa kali diskusi dengan LKPP, sehingga dalam rangka RUP tidak ada entry ulang, semua langsung dari data yang sudah kita masukkan di SIPD. Nah, karena ini gaji tidak termasuk dalam swakelola 1, 2, 3, 4 pengadaan langsung dan sebagainya, maka masuk pengelompokan belanja. Oke, uraiannya kita ketik, gaji dan tunjangan. Simpan. Ya. Nah, kita bisa melakukan gelondongan, satuannya kita bikin rupiah. Harga satuannya, harga satuannya kita pilah dulu dalam per bulan, 1 bapeda per bulan untuk gaji pokok berapa? Harga satuan lah. Itu kan 3,66 itu gaji dan tunjangan. Nah, kalau untuk gaji pokoknya saja itu berapa? Total gelondongan. Total gelondongan ya Pak ya? Ya, gelondongan tapi per rekening belanja. Coba kita lihat rekening belanjanya, rekening atau akun. Rekening atau akun, Berapa? belanja gaji pokok PNS itu, rekening atau akun. Yang mana Pak Mas Ri? Yang atas, Sini. rekening garis miring akun. Pian. Rekening itu. Belanja gaji pokok gitu. Di atas. Yang atas. Rekening Lagi, atas lagi, naik lagi. Nah, itu diklik. Nah, boleh gelondongan, tapi gelondongannya per rekening belanja. Gelondongannya per bulan per rekening belanja. Nah, kalau gaji pokok, maka gaji pokok dulu. Klik. Ya, satuannya rupiah, harga satuannya per bulan. Per bulannya berapa? Nah, semua golongan kan? Semua golongan, satu dinas. Apa Mas Ri? Bentar Pak, masih bingung nih Pak, menentukan gajinya yang mana ini? Totalnya. Teman-teman, belum bisa berapa gaji pokok, berapa tunjangan, dan lain-lain. Ada rekap nih. 1,8. Oh iya, udah dapat nih. Ini per bulan ya, 1832. Per bulan, berarti dibagi berapa? 14. 832 280 bagi 14. Bentar Pak. Ya, oke. 18. Bentar Pak, kami hitung Pak. Berapa Pak? Kecil berapa Pak ya? Oke, sudah? Sudah Pak. Nah, itu per bulan ya. Betul. Rp13 juta ya. Bukan. Sorry, maaf. 13. 130 juta, oke. Iya Pak. Scroll ke bawah, volumenya 14 berarti. 14 bulan Pak. Ya. Satuan 1 bulan. Ya. Nah. Oke, simpan. Ini nggak usah ya? Simpan. Keterangan nggak usah. Nah, sudah masuk. Berarti untuk gaji pokok sendiri 1,832280. Benar, Pak? 832.280. Iya. Benar Pak. Ya. Nanti di AKB, di anggaran kas belanja, silakan diatur gaji 13 dan gaji 14-nya masuk di bulan berapa.
Ngaturnya nanti di AKB, di anggaran kas belanja. Oke, begitu ya. Ya Pak. Nah, tambah lagi, tambah standar harga, klik lagi. Jenis belanja, belanja gaji dan tunjangan, rekening. Nah, sekarang rekening lainnya. Tunjangan keluarga ya. Ya, masukkan. Atas lagi ke atas. Ini. Ya PNS, ya. Blogi 14. Oh, sorry. Nah, pengelompokannya nggak usah ditambah, karena kita sudah bikin kan tadi. Nah, itu diklik aja. Nah, gaji dan tunjangan. Nah, kecuali kalau kelompokannya berbeda. Kalau berbeda, tambah lagi. Tapi kalau masih sama, tetap itu. Silakan satuannya rupiah. Ya. Nah, itu blogi 14 nih. Rupiah tadi. Saya tulis. Rupiah. Iya, ini ngetik ya, biar ngetiknya. Biar mana? Satuan ini ya, satuan ya. Rupiah. Rupiah. Harganya Sudah ada rupiah. Ini di bawah sudah ada rupiah. Tinggal kursor. Aduh, aku pakai rendah pulang. Bentar Pak, ada gangguan jaringan Pak. Ya. Nah, itu Pak Husen. Share. belum masuk. Masih. Ya Pak. Jaring. Aduh, Pak. Eko Bang, ini wifi kita mana? Izin Pak, ada gangguan tadi Pak. Ini kan. Ini loh. Apa Mas? H3. Izin Pak. Mas, lu mau? Siap, Sorry Pak, ada gangguan jaringan Pak. siap. Oke. Siap, share screen Ya Pak. kembali. Oke. Ki memang mati Ki. Aninya. Habis ke baterainya. Ini. Oke, di ini gabung. Oke. Oke. Iya Pak.
Kita share screen kembali. Oke, Pak. Ya, Pak. Ya, nah kita lanjutkan untuk yang tunjangan keluarga. Ya, pilih keterangan. Nah, keterangan nggak usah. Koefisien perkalian kalau sudah. Volume. 14. 14 juga. Betul, Pak. Oke. Berarti ada tunjangan keluarga ke-13 dan ke-14. Betul, Pak. Ya, Pak. simpan. Sama lah pastinya. Ya. Oke, masuk. Nah, kurang lebih begitu seterusnya ya, Pak. Oke, Pak. Untuk yang gaji dan tunjangan. Nah, Karenanya buku emas tadi kayaknya Pak. Izin, Pak, kalau kita scroll ke atas. Pak, izin Pak, untuk total ini kan karena dia pakai desimal ada kelebihan Rp2 itu bagaimana ya untuk belanja gaji pokok, Pak? Oh iya, nggak apa-apa. Masuk. Kita menghitung sampai dengan desimal. Itu hanya dibulatkan yang terlihat saja. Ya, berarti tidak ada masalah, Pak ya? Nggak ada masalah. Matematikanya tetap matematika menggunakan apa yang di entry. Oke, Pak. Terus? Atas. Scroll, Pak. Ya, ke atas. Nah, itu sudah ada pagunya. Ke bawah, Pak. Jangan atas-atas. Stop. Ya, pagu validasi 3,6 sudah merinci 2, sekian. Nah, tinggal diteruskan ya, Pak. Siap, Pak. Oke. Terus scroll ke bawah. Ya. Tulisan I lingkaran biru itu kita klik, bukan? Yang bawah yang bukan. Salah ya, salah ya. Oke, Pak. Bukan itu. Scroll ke atas. Sebelah kiri. Nah, scroll ke atas, tutup. Itu tutup dulu, Pak. Nah, Sebelah kiri. yang sebelah kiri, ya itu diklik information. Nah, akan terlihat siapa yang bikin. Yang merinci Bu Hajah Nureleta tanggal sekian, jam sekian. 2041. Jam server dalam WIB, karena servernya di Jakarta, Pak. Mohon maaf. Iya. Siap. Oke. Semuanya saya kira SKPD sudah bisa untuk mencoba melakukan entry tersebut ya. Nah, selanjutnya untuk yang gaji dan sebagainya tinggal dilanjutkan. Siap. Ya, sekarang kita untuk yang barang, bagaimana untuk yang barang? Nah, kita garis 3, diklik lagi. Ya, subkegiatan belanja. Mohon maaf, pakai akun pagi Kabit yang memiliki subkegiatan ATK. Subkegiatan ATK. Kabit siapa? Itu jadi loh. Pasti jadi kan sekretaris. Ya. Tolong sambil diperhatikan sebelum input gaji ini kita untuk input ATK biar tidak terulang untuk menjelaskannya. Ya, jadi kita input gaji dan kita input barang. Coba gaji seperti itu caranya. Sekarang kalau input yang belanja barang. Sudah.
Oke, 2021. Ya, subkegiatan belanja. Tadi yang di Nah, yang ATK di subkegiatan yang mana? Bapak TK masuk mana, Pak? lebihan 2. Ayo udah. Terus ATK masuk TK punya masuk mana? penyediaan Penyediaan peralatan nikah. Dia main peralatan barang cetakan. selain Jasa layanan antar. Ini umum. Ya, garis 3 diklik, set operator. Udah, Bapak. Kita pilih eselon 4 siapa yang ditunjuk untuk ngentri jasa pelayanan kantor. Boleh stop, Pak. Boleh. Boleh Pak Subit bisa start. Satu subkegiatan bisa 2. Salah. Oke, sudah tutup. Udah, Pak. Nah, oke, sekarang logout pakai NIP yang ditunjuk tadi. masuk di penyediaan peralatan perkapan kantor. Jadi kayak Pak. Biar ini tuh lagi ini contoh-contoh dulu. Kayak nanti kita dihapus loh. 08. Ada ini apa masuk apa peralatan umumnya apa? Kegiatannya apa? Pengadaan apa? Penyediaan peralatan dan perkapan kantor. Ada yang umumnya apa? Umum itu Kegiatannya apa? Makan Makan minum. Oke, makan minum kan kita. Hitamnya makan minum kita sih. Ulun di sini juga. Ya, 2021 subkegiatan belanja. Dicari tadi. Pelayanan umum kantor. Ya, detail rincian. Tambah standar harga. Jenis belanja dipilih barang. Ini makan minum. Belanja barang jasa dan modal. Rekening belanja, sebentar. Klik lagi, ya. Gini nih Pak. Alat tulis kantor itu ada belanja alat tulis kantor. Itu terlihat itu belanja alat tulis kantor. Lain ya? Oh. Itu belanja alat tulis kantor itu. Ya. Pengelompokannya Pilih. Nih. ya klik tambah. Putus-putus kok. Putus-putus Pak, ada gangguan. Aku yang internet. Kantor. Nah, Uraiannya ditulis kantor. nah ulun. Keluar. Share screen lagi. Jelas, Pak? Ya, simpan. Oke. Jenis data harga diklik. Di situ ada SSH, SBU, HSPK, dan ASB. Kemarin Pak Husin sudah membagi siapa
yang ngerjain SSH, siapa SBU, siapa SPK, dan ASB ya. Betul, Pak. Ya, SSH biasanya barang, SBU itu biasanya sesuai dengan Perpres 33, honor, perjalanan dinas, dan lain sebagainya. ASPK biasanya konstruksi, ASB ada 2, fisik dan non-fisik. Fisik konstruksi itu biasanya per meter persegi gedung kantor, per kilometer jalan, per meter lari saluran, dan sebagainya. Yang non-fisik, per peserta per hari sosialisasi, per peserta per hari pelatihan dan diklat. Nah, angka-angkanya kemarin sudah kami lihat, angka-angkanya Pak Husin, tinggal dimasukkan ke sistem. Nah, karena dia ATK, maka dia barang. Kita pilih SSH. Nah, logo kaca pembesar diklik. Nah, keluar semua alat tulis, semua barang yang berada di rekening alat tulis kantor. Nah, tinggal dipilih. Nah, show all aja, show all. Nah, siapa yang bikin harga satuan ini? Yang bikin harga satuan adalah timnya Pak Husin kemarin. Pak siapa, Pak? Pak Eko. Pak Eko. Di mana akun Pak Eko sudah dibikinkan oleh Pak Sekda dengan kewenangan untuk memasukkan harga satuan. Nah, jadi kalau ada harga satuan yang belum ada, silakan SKPD menghubungi Pak Eko. Karena hanya akun Pak Eko lah yang bisa memasukkan harga satuan sesuai dengan kewenangan yang tadi diberikan oleh Pak Sekda waktu Pak Sekda membikinkan akun administrator harga. Nah, untuk SBU, honorarium dan perjalanan dinas siapa Pak Husin? Pak Dianto. Nah, Pak Dianto. Jadi kalau ada honorarium atau perjalanan dinas yang nggak ada di sini, karena Pak Sekda sudah melalui akunnya sudah menyuruh beliau untuk menyusun harga satuan tersebut. Jadi dinas tinggal ngambil, tidak bisa dinas melakukan entry sendiri harga satuan dan barangnya. Jadi harga ballpoint PU maupun harga ballpointnya dinas kesehatan sama. Makanya di PP 12 standarisasi harga satuan yang disebut. Jadi sama-sama 4.000 harganya. Oke, kita klik itu ballpoint standar. Ini putus-putus. Izin Pak, putus Pak. Bahwa ada SKPD tinggal memasukkan dia akan beli ballpointnya berapa banyak volumenya. Ya. Oke, satu-satu keterangan nggak usah diisi, nggak apa-apa. Nah, tapi SKPD dikasih pilihan apakah harganya termasuk pajak atau tidak termasuk pajak. Atau apakah transaksinya termasuk pajak atau tidak termasuk pajak. Nah, tim yang menyusun SSH, apakah 4.000 itu sudah kena pajak atau tidak, Pak Husin? Nggak dengar Pak Husin? Mute itu Pak Husin? Di-unmute dulu Pak Husin. Eko, untuk kita belum pajak ya? Belum Pak? Belum. Oke, kalau transaksinya di atas 2 juta, volume dikalikan harga satuan, maka centang pajak. Iya, benar 2 juta ya Pak Husin ya? Iya Pak. Siap. 1 juta. Tambahkan pajak itu dicentang dulu. Nah, volume kita akan beli berapa? Itu ada volume 1, 2, 3, 4. Misalnya per bulan kita akan beli
berapa? 12. 12 buah, pilih satuan, buah, samain sama satuan pertama. Oke, volume kedua misal 12 bulan, karena per bulan beli 12 misalnya. Nah, volume 1, 2, 3, 4 sifatnya mengali. Kalau sudah, klik simpan. Oke, scroll ke bawah, itu dilihat rinciannya. Ya, tertulis ballpoint standar, satuan per buah, 12 buah, 12 bulan. Harganya 4.000, pajaknya 57.600, totalnya 633. Nah, berarti belum kena pajak gitu. Oh. Jadi dia otomatis Nah, tidak mengeluarkan pajak, Pak ya? belum, jadi salah. Berarti pajaknya jangan dicentang tadi, kita edit. Simpan. Oke. Berapa? 2 juta. 1 juta. 1 juta. Iya. 1 juta. Kena pajak 1 juta apa 2 juta? Di atas 1 juta, Pak. Transaksinya. 1 juta. Oh ya, kalau 500 berarti belum kena. Nah, silakan nanti diedit lagi ya, kalau ada tambahan-tambahan. Cara ngeditnya, edit yang ini. Tinggal logo pensil itu, Pak. Oke. Oh, tambah pajaknya hilangkan. Siap, Pak. Ya, Kalau misalnya mau ngapus. oke. Nah, kurang lebih seperti itu untuk ngentri barang dan jasa dan belanja modal, Pak. Nah, lagi-lagi logo I diklik, I biru sebelah kiri. Nah, akan keluar siapa yang menyusun rincian tersebut. Bu Desi, tanggal sekian, diubah lagi oleh Bu Desi, tadi kan diubah pajak gitu. Jadi semua transaksinya tercatat, yang bikin dan yang mengubah. Nah, silakan dilanjutkan Pak Husin, kurang lebih ke SKPD untuk ngentri gaji dan untuk ngentri barang, jasa, dan modal. Izin, Pak, contoh untuk ASB, Pak. Siap, untuk yang ASB berarti kita masuk ke logout dulu. ASB apa dulu ini, Pak? Bintek sosialisasi ya? Tadi sudah dibikin siapa yang sudah bikin? Sosialisasi ya? Betul, Pak, Bapeda ada. Yang punya kegiatan sosialisasi? Iya, Bintek ada, Bapeda ada, Pak. Ya, oke, logout. Kita ambil sementara komponen sosialisasi ya. Siapa? Ya, itu tim ASB-nya Pak siapa itu? Lupa saya, Pak Tim kami, Pak. Husin. Betul. Ya, tadi sebenarnya sudah ada ASB non fisik untuk yang BIMTEK. Tapi sementara tinggal ditambahkan. Tadi sementara masih menyusun untuk yang ASB sosialisasi. Kita ambil contoh sosialisasi ya Pak Husin. Siap. Oke, login. Jadi merinci semua tergantung dari kecepatan OPD dan kecepatan dari tim standarisasi harga. OPD apabila melihat harganya tidak ada di sistem, langsung harus segera mengusulkan harganya ke tim standarisasi harga yang tadi sudah dibikin oleh Pak Sekda. Nah, jadi butuh kerjasama untuk menyelesaikan KUA PPA. Nah, semakin cepat atau semakin komunikasinya semakin baik, ya maka semakin cepat pula bisa bergeser ke RAPBD. Tapi RAPBD agak lebih enak karena sudah ada rincian semenjak dari KUA. RAPBD kemungkinannya hanya melakukan pembenahan di rekening belanja saja. Karena semenjak dari KUA PPA sudah membawa rincian. Nah, jadi kurang lebih seperti itu ya Pak Husin. Siap. Oke, garis 3 diklik. Pakai akun Kabit dulu ya. Sudah, Pak. Ya oke, subkegiatan belanja. Mana kegiatan sosialisasi?
Kena. Habis nih. Oke, garis 3 diklik, set operator, tambah user, Isi sama Bapak. oke. Gantian sekarang pakai akunnya Pak Wardana, jangan Bu Desi terus. Pak. Siap. Nah, karena akun eselon 3 dan akun eselon 4 di masing-masing OPD yang ngatur, maka silakan dalam menyusun rincian semua bisa paralel bersamaan, tinggal Bapeda dan BPKAD mengontrol rincian dari teman-teman OPD. Karena Bapeda dan BPKAD kepanjangan tangan dari Pak Sekda. Oke? 2000 support ke 3 1 Oke, 2021 diklik. Garis 3 diklik. Sub kegiatan belanja diklik. Scroll ke ya, cari sub kegiatannya yang mana tadi? Bintek. Jangan lupa. Kalau enggak. Nih boleh. Bintek. Garis 3 diklik. Nih bintek informasi perkembangan. Itu Bimtek implementasi. Detail rincian. Scroll ke bawah, tambah standar harga. Jenis belanja, barang jasa dan modal. Nah, karena dia ASB biasanya ASB sosialisasi atau Bimtek biasanya swakelola, maka per rekening belanja, Pak. Ya, per rekening belanja. Jadi misalnya kita sebelum ngentri kita lihat dulu ASB-nya. Coba ke garis 3 diklik. Garis 3 merah. Referensi. Start harga. ASB. Ya, sosialisasi. Cari aja, dicari sosialisasi. Oke, scroll ke bawah. Nah, sosialisasi itu ada berapa komponen itu? Ada 6 komponen. Ya, maka kita akan mengambil ke 6 komponen tersebut karena swakelola. Swakelola, honornya dicairkan rekening honor, sewa dicairkan rekening sewa, dan lain sebagainya ya Pak. Nah, sekarang kaca pembesar itu diklik untuk sosialisasi honor. Di situ apa? Belanja jasa tim pelaksana kegiatan. Oke, tutup. Tutup. Nah, ayo kita tambahkan. Kita pilih lagi. Scroll ke atas. Garis 3, kegiatan belanja. Tadi Bintek. Detail rincian. Tambah standar harga. Belanja jasa modal, rekening. Apa tadi? Berarti pelaksana kegiatan. Coba dicari. Pelaksana kegiatan. Nah, itu belanja jasa ya. Oke, klik. Pengelompokan belanja, klik tambah. Kategori pemaketan. Kan swakelola masih pemaketan. Oke, terus bimbingan teknis. Simpan. Standar harga ASB. Nama komponen diklik. Kayak itu kaca pembesar diklik. Nah, keluar. Tinggal dipilih satuannya per hari. Klik. Oke, scroll ke bawah. Mau bikin berapa hari? Langsung koefisien saja. Misalkan 2 hari. Satuan, ikuti satuan komponen hari. Klik, scroll ke bawah, simpan.
Lihat lagi tadi itu sudah honor, sekarang apalagi ATK ya, tambah standar harga. Jasa modal, rekening, tulis kantor itu, belanja tulis kantor. Ya, pengelompokannya nggak usah dipilih, nggak usah bikin, pilih yang bimbingan teknis. Ya, pilih bimbingan teknis karena sudah bikin, jangan klik tambah. Standar harga ASB. Ya, kaca pembesar diklik. Yang sosialisasi, karena tadi kan sosialisasi, samain. Scroll ke bawah, dilihat. Nah, itu dipilih. Satuannya apa? Satuannya per peserta. Scroll ke bawah. Berapa peserta? Misalkan 30 atau 50, oke. Satuan disamakan. Nggak ada orang atau orang aja. Ya, ya. Oke, simpan. Karena swakelola Pak, maka dia per rekening. Karena kan pencairannya per rekening. Karena sistem informasi penata usahanya langsung di SIPD ini Pak. Jadi SPD, SP2 nanti langsung ke sini. Langsung manggil per rekening dan per komponen. Jadi pencairannya seperti itu. Kemendagri sudah diskusi bekerja sama dengan beberapa bank daerah. Sampai disusun mekanisme cashless. Nah, jadi langsung semua masuk ke SIPD ini. Termasuk penata usahaan SPD, SP2D nanti. TUGU dan lain sebagainya. Nah, tambahkan lagi, kalau nggak salah ada belanja sewa, itu sosialisasi. Ya, sewa. Sewa apa tadi Mas? Gedung kantor ya? Atau sewa, iya benar. Gedung kantor Pak, ya. Oke. Pilih, fintech, harga, ASB, kaca pembesar. Ini ya. Nah itu yang bawah kan? Loh, yang mana itu? Koordinasi, bukan samain sosialisasi kan? Iya, satuannya per hari. Tadi kan 2 hari, maka sewanya 2 hari pula. Nah itu. Langsung bisa. Oke, simpan. Keren. Terus apa lagi Mas tadi? Timnya Mas nyusun tadi apa aja? 1, 2, 3. 3 lagi. Apalagi ya, lupa kok. Oke, ini Loh, contoh. yang nyusun kok lupa. Belum buka bukunya Pak. Tapi insya Allah bisa Pak, sudah Pak ini Pak. Ya, jadi nanti yang cair akan per rekening itu, per rekening ATK, per rekening honor, per rekening apa dan seterusnya Pak. Kita tinggal lihat satuannya ASB, volumenya samain dengan satuan ya. Siapa? Kurang lebih seperti itu Pak. Ada pertanyaan dari BPKD untuk bunga ya? Untuk pengisian bunga Ya. bagaimana Pak? Untuk hibah? Hah? Belanja bantuan keuangan Pak? Dana desa? Siap. Oke, siap. Ini dulu sudah Pak? Yang ini dulu? Sudah Pak? Sudah ya. Nah, sekarang kita keluar. Saya sebelum ke belanja transfer, kita coba untuk melebihkan bagaimana jika kita merinci melebihi RKPD ya, kita coba. Ya. Tadi yang entry ATK siapa? Desi. Nah, logout Mureleta. ya pakai NIP yang entry ATK. Ya, Desi deh. Ada di situ. Parah. NIP passwordnya diganti kali ya? Atau NIP-nya sudah benar atau gimana?
Bu Desi, passwordnya diganti ya itu. Enggak, Pak. Jadi ganti katanya Pak. Coba Oh, ini. NIP-nya benar. 2014. Jadi ingat 2014 08. Tuh, diperiksa lagi NIP-nya. 2014 08. Password. NIP-nya benar, NIP-nya. Benar, Pak. Ya. Di reset aja passwordnya, reset. Pakai akun kepala Bapeda yang menggunakan NIP. Pakai akun yang lain Pak, dia yang 2 orang tadi Pak. Tadi kan 2 orang, Bu Desi sama siapa? Yang ATK. Sama Ibu Nureleta. Aduh Pak. Oh, ini. Ada yang ubah kali ya? Enggak, kalau ada buka bukan itu. Kok bisa nak? Ya, refresh dulu aja, Pak. Nggak ada ganti password. Nggak ada. Oke, ganti browser. Itu browsernya apa? Atau garis 3 diklik coba. Sebelah kanan tuh garis 3. Ya, titik 3, sorry, titik 3. Atas, kanan atas, titik 3. Bukan, atas lagi. Nah, pengaturan. Privasi pencarian dan layanan. Scroll ke bawah. Hapus data penelusuran. Maaf, ada yang menghapus ya. Ini ya. Pilih yang akan dihapus. Yaitu klik. Hapus sekarang. Oke, masuk lagi ke CPD, refresh dulu. Refresh. Koneksinya mati ya, Pak? Enggak Pak. Tapi ini coba cek, ada gangguan enggak? Ya, oke. Ya, jadi karena ini sistem government, GoID, maka teman-teman sering-sering hapus cookies ya, hapus kaca yang ada. Caranya gitu, setting hapus. Karena sekuritas dari GoID, extension government. Jadi jejak-jejak internet yang lama itu dikhawatirkan menjadi malware di GoID, maka setting-setting jejak kaca, cookies, history dan sebagainya hapus. Caranya kayak tadi. Jadi istilahnya membersihkan browser kembali. Karena permintaan security dari Kominfo. Nah, oke, kita masuk ke bawah. Yang tadi kedua ATK. Ya. Detail rincian. Misalnya kita akan melakukan edit melebihi pagu RKPD. Pagu RKPD 132.495 ya. Nah, nggak usah edit aja itu yang sudah ada diedit. Nah, scroll ke bawah. Nah, volumenya banyakin.
Misal berapa? 1000. Kalau 1000 berapa itu? Ya. Ya. Nah, maka tidak akan mau. Sehingga pagu RKPD akan tetap terjaga. Dari perencanaan ke KUA tetap menjaga hal tersebut. Nah, jika ingin melakukan penebalan melewati pagu RKPD, maka menggunakan akun TAPD Bapeda, pilih sub kegiatannya yang mana, buka kunci sub kegiatannya, baru dia bisa tebal melebihi pagu RKPD. Artinya masih tetap melibatkan Bapeda dalam melakukan pengontrolan RKPD KUA terhadap RKPD-nya. Jadi kalau ingin tebal melebihi pagu yang diberikan di RKPD, pakai akun TAPD Bapeda, pilih sub kegiatan mana yang ingin tebal, buka kuncinya. Begitu ya Pak Husen? Ya. Oke, sekarang kita keluar, kita masuk menggunakan akun PPKD untuk ngerinci belanja transfer, bantuan keuangan atau bagi hasil. Masuk, Pak. Silahkan keuangan adminnya di sini. PPKD, PKD. Bentar Pak, saya ganti orang, ganti personil. siap. Tadi Pak Sekda sudah membuat akun PPKD. PPKD sebagai PPKD. Maka kita akan masuk menggunakan akun PPKD. Bukan PPKD. BPKD, PPKD. Ya, PPKD. PPKD. Karena yang berhak melakukan entry belanja transfer itu PPKD. Bukan PPKD. Visualnya nggak tahu si anu ya. Si Pak. Ayo masuk melalui akun Pak Sekda lagi. Coba lihat akun admin Pak Sekda. Oh, tapi nggak tahu Pak, ini orangnya lain lagi tadi Pak, akun Pak Sekda. Bapeda. Mana tadi? Mana tadi? Akun Pak Sekda lagi. Nah itu loh, itu sudah ada akun Pak Sekda. Itu admin Pak Sekda itu. Bukan ini yang lama Pak. Oh yang lama, ya udah. Passwordnya udah diganti tadi ya. Ya. Dah. Pak. Oke, garis 2021. Garis 3 diklik. Dan lanjutkan. Pengaturan. 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 Bukan. Pengaturan. Ya, user. Nah, itu loh, PPKD. Klik. Nah, masuk menggunakan itu ya. Oke, logout. Karena PPKD yang memiliki hak untuk memasukkan belanja transfer, bantuan keuangan, bagi hasil, dan lain-lain. Termasuk pembiayaan, BTT itu menggunakan akun PPKD. Keuangan. Oke, 2021. Garis 3 diklik. Sub kegiatan belanja. Nah, BPKAD diklik. BPKAD itu tidak usah, BPKAD diklik. Nah, sub kegiatan bantuan keuangan itu tadi dibikinkan sub kegiatan apa? Analisis kalau nggak salah. Analisis. Oke, bagi hasil garis 3 diklik. Detail rincian langsung, kalau PPKD langsung. Tambah standar harga, jenis belanja, bagi hasil, rekening bagi hasilnya apa? Nah, sudah. Pilih pengelompokan. Pengelompokan belanja.
pengelompokan karena tidak masuk ke pemaketan. Uraiannya ini Mas. Apa silahkan keterangannya bagi hasil apa atau bagaimana? Pajak daerah. Iya. Sifat penerimanya siapa? Nah, sudah gelondongan aja, Pak. Gelondongan per rekening. Itu aja, Pak, caranya. Nggak dirinci Pak. Untuk bagi hasil. Kenapa? Nggak dirinci per desa. Nah, itu kan bantuan keuangan. Coba scroll ke bawah. Scroll yang satunya. Nah, kalau bagi hasil langsung aja, Pak. Rupiah. Biasanya bukan per desa Pak. Ini salah nih. Bantuan keuangan berarti, Pak. Coba scroll ke atas, close. Tutup. Izin Pak, ini ada kesalahan Pak. Maksudnya bantuan keuangan yang untuk desa itu Pak. Mohon izin Pak. Iya. Ya, benar. Jangan subkegiatannya, jangan subkegiatan bagi hasil berarti subkegiatan bantuan keuangan. Betul Pak. Nah, cari back. Ya, yang bantuan keuangan subkegiatannya. Nah, itu analisis perencanaan penyaluran bantuan keuangan. Garis 3 diklik. Detail rincian diklik. Detail rincian. Detail rincian. Ya. Oke, scroll ke bawah. Tambah syarat harga. Jenis belanja diklik. Bantuan keuangan. Belanja bantuan keuangan, ya. Rekeningnya diklik. Cari yang ke desa. Nah, itu ada umum atau khusus kalau nggak salah. Coba scroll ke bawah lagi. Scroll ke bawah lagi. Nah, ada bantuan keuangan umum, ada bantuan keuangan khusus. Kalau ADD Nah, umum coba kita. umum Pak. Kenapa? Kalau untuk ADD khusus atau umum ya? Kalau khusus itu kan biasanya sudah terinikan ke ini apa namanya tujuannya. Maksudnya ke apa? Kalau ADD umum. Kalau khusus itu sudah tahu peruntukannya. Kalau peruntukannya masih bebas berarti umum. Yang Peruntukannya atas umum diklik. bebas. Umum. Ya, atas umum. Umum. Umum, Bang. Ya, klik. Oke, pengelompokannya pengelompokan belanja, bantuan keuangan, desa. Ya, simpan. Oke. Nah, itu keluar sampai kecamatan, kelurahan. Klik lagi, diklik lagi, klik lagi, scroll ke bawah coba. Nah, Kalimantan Selatan, oke. Klik lagi, coba refresh. Ayo, diulangi. Paling bawah. Umum. Nggak usah dibikin lagi. Tadi sudah dibikin. Nggak usah. Tutup. Tadi kan sudah dibikin. Nah. Nah, keluar. Scroll ke bawah lagi. Yang satunya, ya.
Ya, satuan rupiah. Satuan, Pak. Itu satuan, Pak. Jangan angka, satuan rupiah. Rupiah tuh rupiah. Nah, baru. Satunya, scroll satunya. Ya, volume. Simpan. Ya, seperti itu ya, Pak. Siap, siap. Sudah clear, Pak. Cuma tadi mungkin ini sama. Kalau bagi hasil, londongan tadi, kalau bantuan keuangan, sampai milih desa. Siap. Ya, kurang lebih seperti itu. Sekarang kita kembali menggunakan akun Pak Sekda untuk Pak Sekda mengontrol di KUA PPA. Salah, Pak. Pak, izin Pak, ada pertanyaan. Siap. Dana bagi hasil itu kayaknya sih salah di kegiatannya itu gimana, Pak? Kegiatannya salah. Coba. Harusnya bagi hasil ke desa kegiatannya. Ini kegiatannya kan penunjang urusan kewenangan pengelolaan keuangan daerah. Harusnya pengelola dana bagi hasil kabupaten kota. Harusnya ke Loh, desa. ini Permen 90-nya, Pak. Oh, Permen 90-nya memang seperti ini. Iya. Oh. Iya. Jadi teman-teman di daerah mengikuti master dari Permen 90. Oh gitu, oke. Berarti betul aja sudah, Iya. Pak ya? Iya, sudah benar, Pak. Siap. Itu ada SKPD untuk BPBD nggak Ini bisa jadi masuk. jadinya. Kan udah disetting ininya. Udah disetting operatornya. Pas masukin operator. Pak, ada pertanyaan juga, Pak. Ya, bagaimana? Pak, itu ada dari BPBD tadi mau masuk ngisi gaji sama tunjangan. Itu Ya. di set operatornya udah. Terus waktu masuk jadi operator nggak muncul tambah rinciannya itu, Pak. Ayo, berarti maju ke depan. Maju ke depan. Logout, kita masuk akun beliau. Pak Ajis. Pak Ajis, maju ke depan. Yang ada pertanyaan, silahkan Pak Ajis. Dipandu dari sini. Pak Ajis. Halo Pak Ajis. Pak Ajis maju, Pak Ajis. Di sini bawa berkasnya. Sini, dampingi. Yang di sini kan mau input. Bentar Pak, ini orangnya meluncur. Siap. Masuk akun kepala BPD dulu, kepalanya dulu. Saya mau melihat manajemen akunnya. Kepala, Pak. Bentar, pakai laptop mana? Pakai laptop ini aja yang kenceng, wifi-nya. Saya khawatir laptop beda nanti nggak kenceng. Mencari Pakai akun kepalanya dulu. NIP-nya. Yang lock-nya, Pak. Bukanya lock-nya aja. Berapa NIP-nya? 1994. Hah? Terus di lock up. 1986 Di lock up dulu. Nggak apa-apa, kita sundul aja. (2021) garis 3 diklik pengaturan user SKPD.
Ya, scroll ke bawah. Yang setara kepala bidangnya berarti Pak Rahmadi ya. Oke, yang merinci berarti Pak Muhammad Joko dan Pak Abdul Aziz. Nah, coba garis 3 itu diklik dulu. Yang Ya, itu. Mutakhirkan dulu. Ya, mutakhirkan. Bawahnya. semuanya, Pak. Ya. Sudah. Ya, oke. Oke, saya sekaligus menjawab pertanyaan yang ada di chat dalam pemaketan. Kenapa kok nggak langsung ada pilihan swakelola 1, 2, 3, 4, dan lain-lain? Nah, pada saat sistem informasi ini dikembangkan pertama, hal tersebut ada. Jadi, langsung ada, kalau kita pilih pemaketan, langsung ada tipe pemaketan. Swakelola 1, 2, 3, 4, penunjukan langsung, pengadaan langsung, tender cepat, dan sebagainya itu sudah ada. Cuman waktu diskusi dengan LKPP, itu disampaikan oleh LKPP bahwa itu adalah domain LKPP untuk metode pemaketannya. Ya, sehingga di revisi SIPD, hal tersebut dihilangkan. Karena domain metode pemaketannya itu nanti ada di sistem informasi RUP. Tapi datanya dari sistem informasi RUP mengambil dari komponen yang terpaketkan di SIPD. Tapi metodenya nanti di RUP. Jadi kurang lebih seperti itu ya untuk pertanyaan yang ada di chat. Oke, sekarang kita masuk menggunakan NIP Pak Rahmadi. Masuknya ini ya, Pak. Logout. Oke, menjawab pertanyaan lagi. Yang termasuk pengelompokan itu item apa aja? Yang termasuk pengelompokan itu adalah item yang di luar swakelola 1, 2, 3, 4, dan sebagainya tadi. Pokoknya yang di luar itu pengelompokan. Misalnya honor, listrik, air, pokoknya di luar metode itu, di luar metode pengadaan barang jasa, itu pengelompokan barang. Kalau masih dalam metode barang jasa sesuai dengan perpres, itu masuk pemaketan. Itu ya. Ya, makasih sama-sama. Yang ada di chat. Udah, Pak. Oke, masuk sebagai akun Pak Kabid. (2021) garis 3 diklik, subkegiatan belanja, scroll ke bawah, gaji, mana gaji? Ya, garis 3 diklik, set operator. Ya, sudah masuk. Kita masuk ke salah satu, ke Pak Haji. Muhammad Joko, NIP-nya. Muhammad Joko. Berapa, Pak? Empat. Satu. Pak Joko nih lah. 86, 12, 2007, 01, 1001. Dokumen. Oke. 2021. Oke. Garis 3 diklik. Scroll ke bawah. Sebentar, ada pertanyaan dinas pendidikan, nanti dulu. Garis 3 diklik, penyediaan gaji dan tunjangan. Detail rincian. Scroll ke bawah. Nah, itu ada tambah standar harga. Ya tadi nggak ada, Pak. Sudah Masa. ya? Oke. Ih, beneran tadi nggak ada. Siap. Oke Pak, pertanyaan dari Dinas Pendidikan. Sudah.
Kenapa Dinas Pendidikan tidak bisa memakai akun kepala dinas? Apa karena akunnya sudah dipakai sebagai PLT BPKAD? Ya, tepat Pak. Jadi sistem informasi ini dianggap seperti transaksi kerja manual Pak. Jadi saat satu orang sedang bekerja untuk dinas ini, maka dia tidak bisa bekerja untuk yang lainnya. Karena data-data aktivitas yang ada di sistem di kemudian hari akan dikembangkan menuju ke tunjangan kinerja, sehingga aktivitas di sistem ikut menambah atau ikut mempengaruhi tunjangan kinerja dinamis. Nah, aktivitas tunjangan kinerja dinamis kan tidak bisa satu orang menggunakan satu orang meskipun dia PLT dan PA itu beraktivitas di 2 OPD. Kalau ditarik data menit aktivitasnya kan jadi nggak ketemu, Pak. Jadi kayak seakan-akan memang sistem disusun seakan-akan seperti bekerja manual, seperti waktu kerjanya mempengaruhi. Oke. Nah, jadi bergantian harus logout dulu, baru selama PLT-nya masih belum didefinitifkan, maka akan begitu aktivitasnya. Karena secara data tadi itu, secara data akan mencatat aktivitas menit bekerjanya. Karena pengembangan berikutnya adalah tunjangan kinerja dinamis. Oke. Berarti memang ini akan ada kendala yang PLT Pak ya, khususnya Dinas Pendidikan dengan BPKAD. Yang kedua mana lagi ya? Ya, jadi kurang lebih bukan kendala Pak, tapi memang disengaja seperti itu aktivitinya. Oh ya, berarti harus gantian dia ya. Ya, selama PLT ya seperti itu. Selama PLT atau PLH ya seperti itu. Makanya harus segera dibentuk definitifnya. Jadi semua data itu tertarik di nasional bisa memantau, dan nasional bisa memberikan pembinaan-pembinaan. Misalnya PLT-nya terlalu lama, maka secara data kita bisa tahu, oh ini PLT-nya terlalu lama, maka bisa menghambat atau bisa kinerja lintas dinas. Jadi kurang lebih seperti itu, Pak. Sehingga akan keluar rekomendasi-rekomendasi, bisa jadi dari nasional merekomendasikan. Tapi rekomendasi tersebut langsung merujuk ke data yang ada, jadi validitas datanya ada. Jadi secara sistem memang disengaja seperti itu, Pak. Oh, siap. Mungkin teman-teman yang ada PLT sedikit nanti bersabar karena memang ya inputnya mungkin agak terkendala Pak ya. Kurang lebih seperti itu. Tapi akun PA, akun kepala dinas, saya kira dalam merinci ini sudah tidak terlalu beraktivitas. Aktivitasnya lebih ke akun Kabid dan akun Eselon 4, Pak. Oh, iya, iya, oke. Terus ada pertanyaan? User role-nya. Siap, siap. User role-nya kurang lebih PA kan kurang beraktivitas. Aktivitasnya lebih ke arah Eselon 3 dan Eselon 4 dalam merinci. Siap, siap. Terus pertanyaan Pak, bila salah dalam menentukan pemilihan pemaketan dan pengelompokan seperti contoh ATK tidak masuk ke pengelompokan, bisa diedit, Pak. Oh, bisa diedit ya? Ya, logo pensil tadi untuk mengedit semuanya. Oke. Jadi diedit di logo pensil ya? Ya. Ada pertanyaan lagi dari bagian tabem. Mohon izin untuk harga satuan yang digunakan dalam SBO merupakan harga maksimal. Apakah bisa dilakukan input harga satuan manual apabila harga tidak bisa, Pak. Tidak bisa jawabannya ya. Ya, jadi harga satuan yang ada di SSH maupun SBU harus benar-benar didesain untuk harga perencanaan dan penganggaran. Jadi definisi maksimal atau tidak itu berada di definisi pada saat pengadaannya atau pada saat dilaksanakannya. Tapi yang ada di perencanaan dan anggaran sesuai dengan PP 12 yaitu harus disusun standar harga satuan, di mana standar harga satuan itu akan diperkadakan. Jadi standar harga satuan. Standar itu adalah pembakuan.
Pembakuan adalah merujuk ke satu harga. Untuk perencanaan dan anggaran seperti itu. Untuk pelaksanaan nantinya dianggap sebagai harga maksimal at cost, silakan. Ya, Tapi harga perencanaan anggaran satu harga. Maka teman-teman penyusun harga satuan dan teman-teman penyusun SBU harus benar-benar cakap. Harus benar-benar kurang lebih cukuplah harganya. Tidak terlalu tinggi dan tidak terlalu besar. Di beberapa pasal penjelas disebut sebagai pendekatan harga. Jadi oke, Pak. Untuk definisi pendekatan maka harus dekat. Oke. Kami akan buka. Pertanyaan berikutnya. Betul, Pak. Apakah bisa gelondongan? Nah, Perpres 33 tahun 2020 sudah menyebut tujuan, Pak. Jadi kami secara kementerian tidak berani memberikan arahan atau konsepsi-konsepsi gelondongan karena perpresnya menyebut tujuan. Jadi harus Sejauh kami sebagai instansi Kemendagri selalu mensupport regulasi-regulasi yang ada. Nah, itu siap. Jadi memang kendalanya kalau di perjalanan dinas kan kita tidak mengetahui misalkan undangan Kemendagri acaranya di Bali. Nah, sementara kita waktu setting anggaran acaranya di Jakarta, tiketnya ini yang mungkin nanti Pak ada kendala, mungkin di pertanggungjawaban kali ya. Ya, silakan kurang lebih nanti diskusikan kembali dengan teman-teman Keuda dan sebagainya. Cuman secara regulasi di SIPD Kemendagri, GoID karena dia masih sistem informasi government, maka harus mensupport semua regulasi-regulasi government. Kurang lebih seperti itu, Pak. Cuman mekanisme-mekanisme tata kelola anggaran sudah ada semua di sini. Misalnya, kalau ada perubahan-perubahan tertentu di level rincian, kita bisa menyampaikan melalui pergeseran APBD. Nah, pergeseran APBD menggunakan akun TAPD keuangan untuk membuka tahapan pergeseran yang bisa digeser rinciannya. Semula perjalanan ke sini, dipindah ke sini, dan sebagainya. Jadi itu, bisa pergeseran APBD selama tidak merubah rekening belanja. Sebelum APBD perubahan, bisa dilakukan berkali-kali. Jawa Barat malah pernah melakukan pergeseran APBD sampai dengan 5-6 kali. Tidak masalah. Ini mekanismenya di dalam SIPD. Ada penjelasan dari Ya. Pak Roy bahwa Perjadin ikut Perpres 33 saja, pakai tujuan perjalanan. Jika ingin lebih fleksibel, dia pakai sistem zonasi. Mas Danang nanti pandu sistem zonasi. Ya, jadi kurang lebih kalau ingin seperti itu, tetap Pak akun standar harga yang melakukan penyusunan terhadap zonasi tersebut, Pak. Di kolom spesifikasi yang ditunjuk oleh Pak Sekda untuk menyusun admin standar harga, maka melakukan telaah-telaah terhadap zonasi. Nah, tadi kurang lebih teman-teman Pak Husin yang menyusun standarisasi harga tadi, Pak siapa? Lupa saya, Pak siapa, Pak Husin? Pak Eko. Pak Eko. Nah, tadi Pak Eko sudah menyusun beberapa analisa, tapi analisanya masih berdasarkan Perpres 33. Jadi diizinkan kalau menggunakan analisa berdasarkan Perpres 33. Misalnya akan disusun satu zonasi tertentu, yaitu zona A, B, dan C menggunakan harga satuan ini. Tapi harga satuannya merujuk kepada Perpres 33-nya. Nah, sehingga sekalipun itu dilakukan telaah per zona atau per kewilayahan, bisa zonanya itu bisa menggunakan zona provinsi, terus diberi zona provinsi tipe A. Zona provinsi tipe A itu mencakup wilayah A, B, C, D. Zona provinsi lain, zona provinsi tipe B menyangkut wilayah berikutnya yang di dalam satu provinsi. Terus pakai zona provinsi yang lain,
Tipe A itu zona provinsi lain kabupaten mana gitu, 3 kabupaten atau 4 kabupaten mana. Zona provinsi yang lain maksudnya yang di luar Kalsel, tipe B itu zona mana. Nah itu silakan, tapi tetap yang memasukkan adalah admin zat harga dan harganya analisa tersebut berdasarkan perpres. Siap. Untuk memberi jalan tengah fleksibilitas dalam perjalanan daerah. Siap, Pak. Terus Kurang pertanyaannya, lebih seperti itu. siap, Pak. Untuk pembelian kendaraan dinas apakah gelondongan? Ini tidak bisa, Pak ya. Ini ada sudah standar analisisnya. Standar kendaraan, iya, harus berdasarkan regulasi. Misalkan eselon 2 itu berapa cc, sudah ada regulasinya, seingat saya. Untuk anggota dewan itu berapa cc, regulasinya sudah ada. Kurang lebih seperti itu, Pak, kendaraan dinas. Siap. Terus Pak, ini ada tambahan dari Pak Sena, komponennya akan muncul ketika sudah dimasukkan oleh admin standar harga, maka komunikasikan dengan admin standar harga untuk mencantolkan komponen-komponen yang dibutuhkan dalam rekening belanja-belanja. Oke Pak, kita akan buatkan grup pengaduan untuk SSH mungkin dan SBU, sehingga nanti ketika ada usulan akan segera ditindaklanjuti secepatnya. Siap, Pak. Jadi di sistem ini sebelumnya yang teman-teman standar harga itu meminta SKPD untuk segera mengusulkan tapi tidak segera digubris, bahwa ditumpuk bulan Desember, usulannya SKPD di sistem ini tanpa teman-teman standar harga minta, nah SKPD yang nyari teman-teman standar harga untuk usulan-usulan barang, jasa, dan lainnya. Karena hanya admin zat harga yang bisa memasukkan hal tersebut. Di mana admin zat harga tadi sudah dideliverkan tugasnya oleh Pak Sekda. Siap. Siap. Ya, kurang lebih seperti itu Pak Husein. Silakan kita bisa merinci, tapi kita kontrol dulu menggunakan akun Pak Sekda. Siap. Sampai dengan penjelasan tadi, apakah sudah ada yang melakukan rincian? Ayo kita masuk akun Pak Sekda. Teman-teman tadi dari Bapeda, mohon bantuannya yang admin tadi, Bang, bisa kita kontrol. Halo, Bapeda. Halo. Mana ini? Kita akan kontrol. Tim Bapeda dari mana tim Bapeda? Masalahnya yang pegang admin cuma 1 orang nih, Pak. Halo. Tadi tidak dikasih saya adminnya. Tim Bapeda dari mana? Majelita, ada nggak tadi Pak? Hah? Oh, ke toilet. Oke. Masih ke toilet sebentar, Pak. Oke, siap. Atau akun TAPD Keuangan? Akun TAPD Keuangan, Pak Rija. Oh, ini ada nih. Oke, akun Pak Sekda. Cuma 1 orang yang menguasai Pak Sekda nih anunya, akunnya. Yang lain tidak dikasih dia, Pak. Siap. Memang yang benar seperti itu, Pak. Cuma kendala kita kalau ke toilet kita nggak bisa kerja. Ya, Mas Sekda masih monitor, Mas Sekda ya, Mas Sekda. Masih. Ya. Nah, dengan menggunakan akun Pak Sekda, kita bisa mengontrol semuanya, termasuk mengontrol berapa rincian yang sudah masuk. Garis 3 diklik, merah, sub kegiatan belanja, sub kegiatan belanja. Nah, itu Pak akan keluar soal, Disdik,
pagu validasi di RKPD 300 sekian sudah merinci, baru dikasih apa? Dikasih briefing kilat sudah merinci 136 miliar. Dinkes merinci, tinggal mengontrol saja itu. Itu rinciannya PU dan tata ruang kok masih cuma 4 miliar, padahal 100 dari 132 pagunya. Nah, tinggal evaluasi tersebut bisa langsung dilaksanakan karena sudah merujuk ke data yang valid. Mungkin di PU ini Pak ada kendalanya, dia akan tabrakan datanya nanti dengan apa kepalanya Dengan kan distrik tadi. Siap. Bapeda Pak. Baik. Karena merangkap Ya, siap, Pak. di PU. Karena merangkap ya, Pak. Betul ya, mungkin ini agak sedikit lambat nanti progresnya. Siap. Nah, sarannya segera dibentuk definitifnya, Pak. Nah, itu jadi menggunakan akun Pasekda semuanya bisa terkontrol. Ada nggak yang belum rinci? Coba scroll ke bawah, yang rinciannya masih 0. Nah, itu pemberdayaan masyarakat desa, koperasi KUKM, kok belum merinci sama sekali. Perpusat apa nih? Perikanan belum merinci, pariwisata masih merinci 1 juta dan lain sebagainya. Kecamatan hampir 0 ada ya? Oh ya, yang lain ada sudah. Ya, kurang lebih seperti itu ya, Pak. Nah, bisa kita lihat pula analisis tertentu. Garis 3 diklik, menggunakan akun Pasekda, kita klik garis 3, scroll ke bawah. Analisis anggaran, belanja operasi dan modal. Ya, jadi real time, apa yang di entry sekarang detik ini langsung masuk ke total, rekap, dan analisis. Misal kita pilih per SKPD, coba diklik SKPD, maka akan keluar tabelnya. Disdik 4 bidang, 5 program, 15 kegiatan, 47 kegiatan, 1 akun itu maksudnya rekening. 1 rekening belanja yang dipakai, dan 1 standar harga yang dipakai, pagu validasi dan nilai rinciannya. Kemungkinan 1 standar harga ini gaji. Nah, kurang lebih seperti itu. Itu per SKPD. Sekarang kita lihat per akun. Per akun itu per rekening. Nah, per rekening. Per akun. Oke, show all. Nah, itu ada gaji pokok yang digunakan oleh 35 SKPD di 1 kegiatan. Nilai total gaji pokoknya 253 miliar setabalong. Tunjangannya 5 miliar dan lain sebagainya. Jadi langsung tersum, terjumlah, terekap per rekening belanja. Begitu ya. Terus per standar harga, coba diklik. Nah, scroll ke bawah. Nah, yang kosong-kosong itu berarti nggak pakai standar harga. Yang nggak pakai standar harga itu kan gaji, tadi kan nggak menggunakan standar harga. Nah, itu biarkan saja, nanti akan kita keluarkan itu gaji gitu. Kan yang menggunakan standar harga kan hanya barang. Nah, itu keluar, ballpoint digunakan di berapa segala macam. Nah, sehingga kita bisa tahu dalam 1 tahun konsumsi ballpoint itu berapa banyak. Konsumsi kertas berapa banyak. Menghabiskan nilai berapa. Nah, konsumsi gula menghabiskan berapa. Karena apa? Karena kita sudah menggunakan data standarisasi harga. Sehingga nama barangnya keluar. Nah, sehingga tahu, oh konsumsi gula itu mencapai sekian ton di anggaran tahun 2021 misalnya. Nah kan berarti hati-hati diabetes nanti. Bagus nih Pak, untuk pemaketan kita sudah bisa lihat potensi ya untuk pengadaan ini sekian itu. Jadi... Nah, kurang lebih seperti itu Pak maksudnya. Nah, jadi kurang lebih seperti itu Pak Husin, Pak Sekda, silahkan dilanjutkan. Jadi
sekarang posisinya Tabalong setara dengan provinsi, juga masih kuat, setara dengan kabupaten kota sekitar Kalimantan Selatan. Nah, tinggal saling cepat-cepatan aja, cepat-cepatan melakukan rincian, posisinya sama-sama merinci semua mereka. Nah, cepat-cepatan ini tergantung dari masing-masing user eselon 3 dan eselon 4 di OPD, dan tergantung dari tim standar harga Pak Husen. Apapun yang mau disetel berapa lama, akan kita geser ke era APBD, silakan. Gunakan akun TAPD tadi. Satu itu, terus yang kedua mau di apa namanya? Tapi setelah digeser ke era APBD kita lebih enak. Karena era APBD-nya sudah membawa rincian. Paling pembenahan di rekening belanja. Jadi di KUA PPAS ini benar-benar kerja keras. Kurang lebih seperti itu Pak Husen. Izin saya, kalau dari saya cukupkan sekian. Mungkin dari Pak Roy atau Bang Sena, saya minta waktunya untuk menyampaikan dulu. Izin Pak Sekda, Pak Roy ini dari Kementerian Dalam Negeri, Kasubit Keuangan Daerah yang membawahi wilayah Kalimantan Selatan, yang menjadi penyelia atau evaluator APBD di wilayah Kalimantan Selatan. Kurang lebih seperti itu Pak Sekda, Pak Husin. Kami minta sedikit dari Pak Roy untuk dipersilakan dulu Pak Husen. Ya. Dari saya cukupkan sekian. Terima kasih Pak Husen. Alhamdulillah, terima kasih Pak Dadang atas pencerahannya, penjelasannya malam ini. Alhamdulillah progres Kabupaten Tabalong sudah lumayan, sudah tahap penganggaran. Mudah-mudahan kita percepat input PPAS ini. Selanjutnya saya mohon Pak Roy untuk ada sedikit informasi atau ada yang ingin disampaikan, persilakan Pak Roy. Ya, terima kasih Pak Husin. Pak Sekda, selamat malam Pak Sekda. Mohon izin Pak. Yang pertama kami ucapkan terima kasih kepada Pak Sekda atas bimbingan Pak Sekda kepada kita semua. Tadi atas koordinasi dari Pak Husin, kita semua baik TAPD perencanaan maupun TAPD keuangan beserta dengan teman-teman OPD sudah berhasil Pak untuk mempush RAPBD sehingga kita sudah bisa tutup tahapan perencanaan pada malam hari ini. Sekali lagi terima kasih untuk Pak Sekda atas bimbingan dan arahan Bapak. Selanjutnya catatan saya satu saja untuk masuk di rincian ini. Mohon izin Pak Sekda, Bapak Ibu sekalian, Pak Husin. Catatan paling penting adalah untuk teman-teman akun standar harga. Beberapa contoh tadi di chat kan kita bisa melihat bahwa ada teman-teman yang masih bertanya soal standar harga. Catatan saya pertama tentang standar harga perjalanan dinas. Kalau memang akan dibuat sonasi, mohon koordinasi saja dengan Pak Danang, Pak. Pak Danang ini profesional di bidang penyusunan standar harga, dan beliau bukan saja di kami di SIPD, tetapi juga di Pemda DKI, Pemda Jawa Barat, Provinsi Aceh. Beliau bisa menyusun standar harga sampai satuan yang kecil dan sampai pada pengelompokan yang lebih rumit. Nah, khusus tentang perjalanan dinas ini Pak Sekda mohon izin, Pak Husin, mohon diselesaikan. Jadi tidak membuat teman-teman ada pertanyaan lagi. Misalnya tadi tanya, kalau saya perjalanan dinasnya ke Jakarta tapi kegiatan di Bogor, bisa nggak? Nah, yang begitu-begitu mohon bisa kita selesaikan secara cepat. Demikian juga tadi ada pertanyaan tentang perawatan kendaraan dinas dan sebagainya. Usulan saya yang terakhir tentang akun standar harga, ini sebenarnya usulannya Pak Danang, tapi saya ulang saja. Teman-teman teknis di PU atau di teman-teman teknis yang lain, yang kira-kira ketika nanti masuk dalam rincian membutuhkan
standar harga yang lebih teknis, silakan merapat ke akun standar harga. Kalau bisa, Pak Husin, gelar saja Pak forum FGD antara teman-teman standar harga dengan teman-teman teknis, biar menerima masukan dari teman-teman teknis. Jadi kita terbuka saja, lalu kita mulai untuk pembakuan standar harga. Demikian sementara masukan dari saya. Terima kasih Mas Danang, Pak Husin, terima kasih Pak Sekda dan teman-teman. Terima kasih Pak Roy atas informasinya. Kita akan segera tindak lanjuti dan terkait dengan standar harga tadi. Pak Sena, ada yang ingin disampaikan Pak Sena? Baik, selamat malam. Mohon izin Bapak Sekretaris Daerah Kabupaten Tabalong dan Bapak Roy Salamoy dari Dijen Bina Keuda, kemudian Pak Danang dan seluruh operator SKPD yang hadir pada malam hari ini. Kemudian pencapaian yang sangat luar biasa bahwa dalam waktu 2 hari itu kita sudah bisa langsung masuk ke rincian. Jadi di sini artinya bukan siapa yang lebih start duluan, yang penting adalah siapa yang finish terlebih dahulu. Nah, itu yang disampaikan oleh Valentino Rossi Ergasera. Nah, kan gitu. Nah, jadi apresiasi sangat luar biasa kepada seluruh operator yang sangat antusias dalam menginputkan dalam sistem dari perencanaan sampai ke penganggaran pada malam hari ini. Nah, kemudian untuk segera melakukan percepatan karena besok kita sudah masih memiliki waktu ya Pak ya, sampai siang. Nah, jadi kami sampaikan terima kasih banyak untuk segera menyelesaikan, terutama dengan beberapa SKPD yang memang tadi menyampaikan ada beberapa komponen yang masih belum terakomodir, sehingga nanti silakan apabila diberikan usulan standar harga yang belum terakomodir, sehingga nanti seluruhan kebutuhan dalam penginputan komponen dapat terakomodir. Nah, kemudian yang terakhir kami sampaikan itu ikan sepat, ikan gabus, makin cepat semakin bagus. Nah, seperti itu. Ya. Terima kasih izin. Terima kasih Pak Sena. Alhamdulillah sampai di rumah dengan selamat Pak Sena, Pak Roy, Pak Danang, dan teman-teman dari Kemendagri. Pak Sekda, ada masukan lagi Pak Sekda? Oke, mungkin belum merespon. Oke, kami atas nama pemerintah Kabupaten Tabalong mengucapkan terima kasih dari tim Kemendagri yang luar biasa mensupport kami, dan kami akan selalu nanti minta bimbingan. Oh, ini ada Pak Sekda. Mohon ada yang ingin disampaikan Pak Sekda. Terima kasih Pak tim dari Kemendagri ya sudah membimbing kami, dan seperti saat ini saya masih mengikuti, dan syukur alhamdulillah tadi ada beberapa pertanyaan ya, lalu kemudian dicarikan solusi, termasuk tadi Pak Roy Salamoni ya terkait dengan perjalanan yang kita pakai Juna ya, dan ini memang tim kami ya berusaha bisa menyelesaikan permasalahan yang sudah diberikan bimbingan tadi. Jadi untuk itu pada sampai malam ini kami mengucapkan terima kasih kepada Pak Roy, Pak Giri Sena, dan tadi Pak Draka Tungga, dan termasuk juga salam hangat buat Bu Dirjen yang tadi sempat di Banjarmasin. Karena kali itu terima kasih. Selamat malam. Ya, selamat malam. Selamat malam. Terima kasih banyak Pak Sekda. Siap Pak Sekda. Mas Husin, terima kasih banyak Mas Husin. Siap, terima kasih. Teman-teman sekalian, terima kasih. Sukses buat Tabalong. Ya, ini Terima minumannya kasih Pak Roy. Pak Sena, minumannya yang tadi ya. Air minumnya ini ya, Pasak Bumi ya. Siap. Oh, siap. Pak Roy ini dari timur ya? Siap. Dari timur, Pak. Ambon. Dari Ambon, Pak. Oh iya, sama-sama, Sang Haji. Oh, siap, Pak. Dari Romoni. Oh, hormat. Romoni. Saya Wai, Pak, Wai. Oh iya. Selamat, Pak Sekda. Ya. Siap, Pak, siap. Hormat. Ya. Oke, Pak Salamoni. Siap, Pak Sekda. Ayo Pak Danang atau Pak Sena ada yang nanya nih dari bagian pendapatan, silakan. Ini Pak Iwan.
Sebentar Pak ya, 5 menit. Siap. Bentar, Pak. Siap Pak. Mohon maaf, Ya Pak, mari Pak. Ini kan kita proses entry di SCPD. Tadi di RKPD sudah kita entry pendapatan. Tetapi yang di pendapatan ini ada yang masih beberapa perlu penyesuaian. Ada yang Siap. kurang entry, juga ada yang perlu kami sesuaikan. Memang angkanya masih belum klop untuk di RKPD. Apakah sekarang ini perlu kami entry lagi pendapatannya Pak di proses ini? Itu Pak. Siap Pak. Ya baik, pendapatan saya kira tinggal melakukan editing saja Pak. Bahkan tidak hanya di KUA PPA, sampai tahapannya pun di RAPBD masih bisa melakukan editing pendapatan karena dalam rangka balancing. Jadi masih diizinkan Pak untuk pendapatan. Pokoknya selama APBD belum ditetapkan saja pendapatan digerakkan masih bisa. Kan masih ada asumsi-asumsi push pendapatan atau push retribusi atau asumsi-asumsi pesimistis pendapatan akibat COVID. Nah, sehingga hal-hal tersebut masih bisa dilakukan. Solusi dari anggaran itu kan sebenarnya saya kira ada dua. Kalau pendapatan ditambah untuk memenuhi belanja, atau jika pendapatan tidak bisa ditambah, ya berarti belanjanya yang dikurangi. Nah itu sampai dengan APBD dicetok, masih bisa dijalankan Pak. Tidak hanya pendapatan, bahkan belanja pun masih bisa dijalankan, pokoknya APBD belum ditetapkan. Di fase RAPBD pun masih bisa. Kurang lebih seperti itu Pak, masih bisa dilakukan editing. Oke Pak, berarti editingnya kita tetap menggunakan akunnya PPKD ya Pak ya? Ya siap, pakai akun PPKD yang bisa melakukan hal tersebut. Oke Pak, mungkin itu yang dapat saya tanyakan. Terima kasih banyak, selamat malam atas pencerahannya. Mohon izin Pak Sekda, kami lanjut ke Oke, terima kasih. Siap. Ya, jadi pentingnya akun PPKD itu balancing itu. Jadi sangat penting untuk melakukan balancing antara belanja dan pendapatan, termasuk pembiayaan dan belanja transfer. Sisa-sisa bisa dimasukkan ke BTT. Nah, pentingnya akun PPKD kurang lebih seperti itu, Pak. Dan kami ingatkan sekali lagi dari tim Kementerian Dalam Negeri bahwa ini hanya awalan. SIPD perencanaan penganggaran ini hanya awalan. Nanti akan langsung disambut penatausahaan melalui sistem SPD SP2D, langsung juga pula di tahun-tahun berikutnya akan disambut rencana kebutuhan barang daerah dan lain sebagainya, tetap dalam satu platform. Nah, jadi ini hanya awalan saja Pak Husin. Terima kasih Pak Husin, Pak Sekda, kurang lebih seperti itu. Ya, terima kasih Pak Drat. Terima kasih Pak. Oke Pak, saya kira cukup Pak ya untuk Zoom meeting kita, biar teman-teman masih bisa manfaatkan waktunya untuk terus input. Mudah-mudahan kita bisa menyelesaikan input penganggaran di SBD ini. Sekali lagi kami atas nama pemerintah Kabupaten Tabalang mengucapkan terima kasih kepada tim dari Kemendagri. Semoga ini bimbingannya kepada kami mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala, dan kami berharap amin. Kami bisa diskusi dengan tim Kemendagri, dan mudah-mudahan kita juga selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih Bapak dan Ibu. Amin, siap. Semuanya yang tergabung dalam Zoom meeting ini, mungkin kami tutup saja dengan mengucapkan hamdalah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Sekda. Terima kasih Pak Sekda. Terima kasih teman-teman semua, sampai ketemu kembali.